menentukan medan pertempuran kita di mana itu kan juga butuh proses kan. Wisata ini apa sih yang mau kita target, siapa sih? Kopi yang mau kita target siapa sih gitu kan. Tantangannya itu adalah kita akhirnya ketika mendengarkan banyak masukan itu juga jadi masalah juga kalau kita nggak tahu core kita mau di mana gitu kan. Apalagi kalau di daerah ya. Orang-orang kan maunya kan murah. Selalu saya dari dulu awal selalu dibenturkan. Wah, harga saat ini wong Blitar nggak kuat. Jadi kita mencoba menawarkan itu kualitas. Salam ngopi, ngolah pikir. Halo teman-teman semua, saya Wima Bramantia, CEO dari PT Harta Mulia yang sekarang mengelola perkebunan Karanganyar. Brand dari perkebunan ini adalah The Karanganyar Coffee Plantation. Kita adalah perusahaan yang bergerak di dua bidang, yaitu perkebunan dan pariwisata. Kalau nama itu kan memang sudah warisan Belanda. Karanganyar ini kan nama dusun di sini ya. Perkebunan ini kan dibuka tahun 1874. Tahun 1960 dikelola oleh keluarga kami, oleh kakek saya. Jadi Bapak Deni Rosyadi tahun 1960 sampai sekarang 3 generasi. Kan sebetulnya pariwisata ini baru dibuka tahun 2017. Waktu saya mengelola, saya kan masuk ke perusahaan ini kan 2014 ya. 2014 akhir. Sebelum itu ya ini full perkebunan. Jadi orang biasa aja nggak boleh masuk ke sini. Nah, cuman karena saya melihat potensi yang menarik ini, heritage yang ada ya, akhirnya saya, kenapa enggak dengan pariwisata gitu kan. Itu kan juga bisa menjadi pemasukan rutin juga. Karena sekarang juga perkebunan-perkebunan yang ada di Indonesia pun juga didorong untuk memperluas ke sektor pariwisatanya gitu. Waktu awal saya masuk sini, karena saya kan latar belakangnya kan di kesenian, juga di pariwisata. Sebetulnya yang waktu saya masuk itu, yang saya geber itu konsep wisatanya dulu. Saya malah nggak terlalu paham tentang kopi pada saat itu. Jalan di sini baru akhirnya belajar, ternyata menarik sekali. Kopi itu kan anugerah ya yang diberikan pada Nusantara, tapi belum teroptimalkan ya, baik dari literasinya, kemudian bagaimana mengolahnya. Padahal kopi Indonesia ini punya keunikan yang tidak dimiliki kopi lain gitu kan. Jadi kalau di sini prosesnya memang mulai dari pembibitan sampai penyeduhan. Dan yang banyak belajar di sini malah banyak orang luar negerinya sebetulnya. Bayangin mereka jauh-jauh dari luar negeri untuk belajar kopi. Sementara kalau kita lihat orang Eropa tuh jauh lebih gila kopi daripada kita. Kopi itu kayak udah menjadi bagian dari keseharian ya. Pertama gini, kopi itu bisa tumbuhnya di tropis. Makanya di Indonesia, terus India, Afrika, Amerika Tengah Selatan itu bisa. Cuman Indonesia ini lebih spesial lagi, karena selain tropis, kita ini masuk ring of fire. Nah, itu yang membuat juga kualitas tanaman di kita ini kan jauh lebih bagus ya. Terus yang membedakan lagi adalah Brazil, walaupun dia adalah negara terbesar, eksportir kopi terbesar ya. Kan nomor 1 Brazil, nomor 2 Vietnam, 3 Kolombia. Variasi kopinya itu nggak seaneka ragam Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini kepulauan. Maka karakter kopi yang ada di Jawa, Bali, Sumatera, itu berbeda-beda. Brazil, dia satu kontinen dia, sama Kolombia aja satu kontinen dia. Cuman sayangnya industrialisasi kopi di Indonesia ini belum bagus. Kalau kita lihat di Brazil, Vietnam, itu tanahnya landai, benar-benar tertata, bahkan mereka punya alat panen yang langsung pakai itu ya, pakai kayak traktor gitu, langsung panen gitu. Makanya harga internasional kita kalah bersaing dengan mereka. Kita jauh lebih mahal. Karena perkebunan kopi di kita ini ya masih tradisional. Mulai dari petiknya, misalnya petik yang baik itu adalah petik yang merah misalnya. Tapi nggak gampang memetik semua merah. Karena apa? Kopi itu kan tidak menjadi merah secara bersamaan. Nah, sementara kita kan terkendala oleh SDM, terus oleh cost juga. Jadi ya memang sering terjadi, petik ya sekalian aja yang hijau dipetiki. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian pasca panennya seperti apa? Bagaimana menjemur kopi? Itu kan harus benar dulu. Dulu awal di sini kita menyediakan macam-macam loh, kopi dari luar-luar pulau gitu kan. Karena pada saat itu kita belum terlalu pede sama kopinya kita sendiri. Itu jadi masalah juga. Kita inferior terhadap yang kita punya kan gitu kan. Tapi ternyata setelah kalau kita udah tahu cara memproses yang benar loh, kopi kita tuh juga layak dijual. Akhirnya setelah itu saya stop. Saya nggak memproduksi kopi, hanya kopinya kita sendiri, tapi diproses dengan baik. Jadi sampai pada titik kita mencari niche-nya kita di mana sih gitu. Itu ya butuh waktu. Tuh. Ya dulu awal ya wis ada peluang apa digeradak ternyata nggak jalan. Kita dulu pernah misalnya mengeluarkan produk saset misalnya. Ya biasa ya kalau namanya pengusaha pemula-pemula itu dengerin masukan orang diikuti, dengerin masukan ternyata kan nggak bisa kayak gitu. Gitu kan. Oh, saset. Wah, ternyata saset nggak mungkin kita disuruh bersaing dengan raksasa-raksasa yang sudah ada kan gitu kan. Akhirnya kita bermain di
memang produk yang premium. Sebetulnya kan saya masuk ke sini 2014 itu karena memang keluarga sempat ada wacana mau menjual. Karena nggak bisa mengelola pas itu. Nah, tapi berhubung saya ini orang yang cukup sentimental dengan sejarah dan sebagainya, ya saya memberanikan diri untuk mengelola. Dan dari 2014 sampai sekarang pun ya kita masih berjuang ini. Masih belum bisa leha-leha. Menentukan medan pertempuran kita di mana itu kan juga butuh proses kan. Wisata ini apa sih yang mau kita target, siapa sih? Kopi yang mau kita target siapa sih gitu kan. Tantangannya itu adalah kita akhirnya ketika mendengarkan banyak masukan itu juga jadi masalah juga kalau kita nggak tahu core kita mau di mana gitu kan. Apalagi kalau di daerah ya. Orang-orang kan maunya kan murah. Selalu saya dari dulu awal selalu dibenturkan. Wah, harga saat ini mau Blitar nggak kuat. Ya saya bilang, aku tuh menembak wisatawan nasional bahkan internasional gitu loh. Jadi kita mencoba menawarkan tuh kualitas. Nah, kenapa kopi hari ini semakin mahal? Karena demand-nya semakin besar. Cuman di Indonesia ini kan memang selalu kendalanya kan diregulasi. Kemudian seberapa sih backup keberpihakan pemerintah terhadap itu ya? Karena kalau udah ekspor itu kan ribet ya. Mereka syaratnya juga macam-macam. Nah, Indonesia ini juga terkenal ya. Ini harus saya buka di sini ya. Kenapa kok akhirnya usaha untuk ekspor dan sebagainya sering tidak berkelanjutan? Indonesia ini terkenal orang-orangnya suka curang loh. Jadi contohnya gini, oke dapat orderan ngirim berapa ton. Nanti di pengiriman ke berapa, kopinya udah dicampur nih. Dia nggak mencoba jaga kualitas. Jadi itu udah bukan rahasia bahwa eksportir itu agak takut ngambil dari Indonesia. Karena kurang bisa dipercaya orang-orangnya. Nah, makanya kalau saya sekarang saya nggak main di ekspor dulu. Walaupun pernah ngirim ke luar negeri pernah. Cuman saya lebih main di brand. Karena kalau ekspor kan komoditi ya. Itu juga effortnya kita mengumpulkan berapa ton setiap saat itu kan juga berat. Marginnya juga tidak terlalu besar kan. Tapi kalau saya menjadi produk berlipat-lipat itu. Dengan pasarnya Indonesia sendiri kan masih luas. Kalau konsep wisata ya sesuai dengan tagar. Tagar kita kan Our History and Coffee. Jadi core-nya itu di sejarah dan kopi. Yang lain-lainnya itu menjadi pelengkap gitu ya. Jadi kayak paket-paket yang kita buat itu pendukung. Tapi tidak boleh lepas dari unsur sejarah dan kopi. Oh pernah pas pandemi. Kan 2 tahun nggak ada pemasukan. Jadi 2 tahun pandemi itu pariwisatanya nggak ada pemasukan. Harga komoditi juga jatuh. Kafe-kafe pada tutup semua. Jadi saya waktu itu merumahkan ya. Jadi yang masuk kantor tinggal sekitar 15 orang mungkin dari 50-an. Karena memang yang tidak bisa bangkit lagi setelah pandemi kan banyak. Tapi kan memang sebelum pandemi pun di sini kan juga masih orang juga banyak belum kenal. Nah, sekarang dengan adanya kampanye yang cukup masif di medsos, lumayan menghasilkan sih sekarang. Saya tuh sekarang aktif juga menggerakkan teman wisata se-Blitar. Mindsetnya tuh jangan melihat tempat lain sebagai pesaing yang harus dibunuh gitu loh. Pesaing tapi kita bisa jadi kekuatan gitu loh. Sebagai contoh saya di Blitar kan ada 3 perkebunan dengan komoditi berbeda ya. Ada kebun kopi, ada kebun teh, kebun coklat ada juga. Maka saya buat namanya Tekoco, teh kopi coklat. Paket wisata 2 hari itu. Jadi menikmati kopi, coklat, dan teh di perkebunannya langsung. Alih-alih saya memusuhi mereka gitu kan. Padahal mereka kompetitor kan. Tapi kan kita bisa jadi kekuatan bareng gitu loh. Kita ini kan banyak wisatawan, itu kan dari Jogja ya. Dia dari Jogja, mampir sini, bablas Malang dia. Hampir selalu gitu tak tanyain. Dia mampir ke Blitar itu cuma ke tempat kita doang. Gitu. Kan sayang gitu kan. Kenapa nggak kita buat paket sehingga mereka bisa nginep paling nggak semalam, 2 malam gitu kan. Saya ingin perkebunan ini berkontribusi dalam hal yang paling penting literasi kopi itu dulu juga. Kemudian ya otomatis berkontribusi dalam menguatkan sektor kopi dan pariwisata. Jangan lupa loh, pariwisatanya juga sangat penting kan. Pariwisata ini salah satu cara cepat untuk mendatangkan duit. Kita ingin menjadi salah satu tempat yang bisa memberi warna lah terhadap bangsa Indonesia. Dan itu sangat bisa karena memang unik kombinasi sejarah kopi itu kan sangat jarang bisa ditemui dimanapun. Sebetulnya ini umum ya. Usaha itu jangan karena ikut-ikutan. Oh, gara-gara kopi banyak, terus ikut-ikutan. Itu jangan. Jadi pertama memang kalau usaha ya memang harus ada passion. Sehingga kita kerja, mau apapun kondisinya, itu kita akan menjalani dengan bahagia. Kalau orang ngelihat pengusaha kan taunya yang duitnya wakeh gitu kan. Padahal kan proses gininya itu kan pasti semua ngalamin. Nah kalau kita nggak punya passion, nggak akan bertahan kita di sana. Saya di sini pun berdarah-darah, tapi karena ini sesuatu yang udah menjadi jiwa ya kita jalanin.